Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, channel Kemalen, kelas matematika online. Kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius. Ini merupakan materi matematika kelas 8 semester pertama bab kedua. Untuk bab satunya tentang pola bilangan sudah saya upload dan silakan boleh kalian pelajari lagi di channel ini ya. Oke, dalam sistem koordinat kartesius ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan letak suatu titik atau garis terhadap titik atau garis yang lainnya. Jadi koordinat ini artinya mencari letak ya. Oke, posisi berarti ya, atau posisi. Sebelum kita membahas bagaimana menentukan letak atau koordinat tersebut, perlu kita ketahui bahwa dalam sistem koordinat kartesius ini ada yang dinamakan sebagai bidang kartesius. Nah, bidang kartesius ini terbentuk dari dua buah garis bilangan, yaitu garis bilangan horizontal dan garis bilangan vertikal yang berpotongan tepat di satu titik seperti ini. Nah, dalam bidang kartesius itu sendiri, garis bilangan horizontal ini kita namakan sebagai sumbu X atau yang memuat koordinat dari X. Sedangkan garis bilangan yang vertikal ini kita namakan sebagai sumbu Y atau yang memuat koordinat Y. Sedangkan titik yang berpotongan ini kita namakan sebagai titik pusat. Nah, ini titiknya titik pusat berada di 0,0. X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Nah, akibat perpotongan dari kedua buah garis bilangan ini, dalam bidang kartesius terbentuklah 4 daerah kuadran. Ini sebagai kuadran 1, di mana koordinat X-nya ini bernilai positif dan koordinat Y-nya juga bernilai positif. Ini koordinat X, ini koordinat Y. Pada kuadran 1 X positif, Y juga positif. Selanjutnya yang ini kuadran 2 ya. Kuadran 2. Di mana X-nya ini bernilai negatif dan Y-nya di sini bernilai positif. Lanjut, ini kuadran 3. Kuadran 3 di mana X-nya untuk koordinat X ini bernilai negatif dan Y-nya juga bernilai negatif. Nah, selanjutnya untuk yang kuadran 4. Nah, kuadran 4 berarti di sini koordinat X-nya ini bernilai positif dan koordinat Y-nya ini bernilai negatif. Nah, jadi kalau misalnya saya punya titik A dengan koordinatnya negatif 3,4 berada pada kuadran berapakah ini? Kuadran berapa? Oke, kita perhatikan. Penulisan koordinat atau letak atau posisi dalam bidang kartesius ini selalu penulisannya seperti ini ya. Penulisan koordinat, penulisan koordinat. Ini penulisannya kalau ada titik A, ini letak dalam bidang kartesiusnya ini dinotasikan dengan X, Y. Jadi penulisannya koordinat X dulu baru koordinat Y-nya ya. Nah, berarti di sini A dengan koordinatnya negatif 3,4, ini artinya X-nya ini negatif 3 dan Y-nya ini 4. Kalau X-nya negatif dan Y-nya positif berarti ada di kuadran mana? X-nya negatif, kemudian Y-nya positif. Berarti A ini ada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya. Ada di kuadran 2. Nah, ini bagaimana menentukan kuadran dari suatu titik ya.
Jadi kita tinggal lihat saja X-nya ini sama Y-nya bernilai apa. Kalau X-nya positif berarti ada di kuadran 1 atau kuadran 4. Kalau X-nya negatif berarti ada di kuadran 2 atau di kuadran 3 ya. Kalau Y-nya positif berarti ada di kuadran 1 atau kuadran 2. Kalau Y-nya negatif berarti ada di kuadran 4 atau kuadran 3. Nah, itu untuk contoh bagaimana menentukan kuadran dari suatu titik. Dan ini bagaimana penulisan suatu koordinat titik ya. Koordinat titik ini dinotasikan dengan X, Y. Jadi nulisnya X dulu baru Y-nya. Oke. Contoh lagi misalnya saya punya titik B. Ini titik B koordinatnya 3, negatif 4. Nah, berarti koordinat dari titik B ini, koordinat X-nya ini 3, kemudian koordinat Y-nya ini negatif 4. Nah, berada pada kuadran berapakah titik B ini? Ternyata kita lihat X-nya positif. Kalau X-nya positif, berarti ada di kuadran 1 atau di kuadran 4 ya. X-nya positif ada di kuadran 1 atau kuadran 4. Selanjutnya kita lihat Y-nya. Y-nya ini negatif. Ya, yang Y-nya negatif berarti ada di kuadran 4 ya. Berarti B ini berada pada kuadran 4. Oke, bisa ya seperti itu. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana kedudukan suatu titik terhadap sumbu X atau sumbu Y ya. Oke, misalnya kita punya sebuah titik di sini misalnya ya, kita namakan sebagai titik A. Nah, koordinat titik A ini bisa kita tentukan dengan cara seperti ini ya. Kita tarik garis ke sumbu X dan juga kita tarik garis ke sumbu Y. Di sumbu X ternyata titik A ini berada pada koordinat 4. Berarti A ini 4, Y-nya ini berada pada koordinat 3. Berarti 4,3. Nah, ini penulisannya ya. Berarti ini 4 sebagai X, 3-nya sebagai Y. Nah, kedudukan. Nah, oke. Kedudukan titik A terhadap sumbu X. Nah, kedudukan titik A terhadap sumbu X ini artinya titik A ini berjarak berapa? Ke sumbu X, lihat. 1, 2, 3. Jadi berjarak 3 satuan. Kedudukan A terhadap sumbu X ini jaraknya 3 satuan ya. Kalau kedudukan A terhadap sumbu Y. Nah, kedudukan titik A ini terhadap sumbu Y ini berjarak berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Oke, berjarak 4 satuan. Nah, jadi kedudukan A terhadap sumbu X ini jaraknya dilihat dari koordinat Y ya, 3 satuan. Sedangkan kedudukan A terhadap sumbu Y ini kita lihat jaraknya terhadap koordinat X ya. Berarti 4 satuan. Paham ya seperti itu. Oke, contoh lagi. Misalnya di sini kita punya di sini lah ya. Di sini. Kita punya di sini titik B. Nah, koordinat dari titik B ini berapa? Kita tarik dulu ke sumbu X. Ternyata ada di 6 ya, negatif 6. Berarti B ini koordinatnya negatif 6, koma. Nah, kita tarik lagi ke yang sumbu Y. Sumbu Y-nya ada di negatif 5. Berarti negatif 6, negatif 5. Kuadran berapa ini? 3. Oke. Nah, kedudukan titik B, oke, B terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, titik B ini terhadap sumbu X berarti kita lihat koordinat Y-nya yaitu 5. Nah, berarti B ini berjarak 5, 2, 3, 4, 5 ya. 5 satuan ke sumbu X ya. Berarti ini jaraknya 5 satuan. Paham ya? Sedangkan titik B ini ke
sumbu Y kedudukannya berjarak berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ke sumbu Y, B ini terhadap sumbu Y jaraknya 6 satuan. Nah, kalau ini maksudnya negatif sama positif nanti seperti apa nih ya? Ada negatif, ada yang positif, itu kan seperti itu. Nanti ini bisa kita gunakan untuk menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik yang lain. Ya, kedudukan suatu titik terhadap titik yang lain. Kalau ini sekarang kita hanya membahas tentang kedudukan suatu titik, misalnya titik A atau titik B terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X berarti kita lihat koordinat Y-nya. Kalau terhadap sumbu Y berarti kita lihat koordinat X-nya. Contoh lagi, misalnya saya punya titik C di sini. Nah, C di sini ya. Koordinat titik C ini adalah kita tarik dulu ke sumbu X. Di sini artinya C-nya ini berada pada koordinat X8. Kemudian koordinat Y-nya yaitu berapa ini? Negatif 4. Nah, berarti kedudukan titik C ini terhadap sumbu X ini 4 satuan ya, 4 satuan. Sedangkan koordinat titik C ini terhadap sumbu Y atau jaraknya ya terhadap sumbu Y ini 8 satuan. Dilihat dari koordinat X-nya ya. Nah, itu cara menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, untuk kedudukan suatu titik terhadap titik yang lain atau titik pusat akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.